Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat berlimpah dari Tuhan menyertai Anda semua. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, saya merenungkan bahwa Yesus setia pada tugas perutusannya. Dia datang agar semua orang boleh memperoleh keselamatan, agar damai yang ia bawa menjadi milik semua orang. Ini yang menggerakkan Yesus untuk terus melakukan kebaikan dan membawa semakin banyak jiwa untuk sampai pada pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memanggil Anda dan saya lalu mengutus kita. Dalam tugas perutusan itu kita akan berhadapan dengan tantangan yang begitu macam hebatnya. Kadang kita ingin menyerah. Kadang kita berputus asa. Kadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan kebaikan tapi masih salah di hadapan orang lain. Hal ini dialami oleh Yesus. Dia berjuang untuk memberikan keselamatan bagi banyak orang. Sampai makan pun tidak ada waktu. Pengorbanan yang sungguh luar biasa. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan cinta kasih inilah yang menggerakkan dia untuk mau berkorban untuk keselamatan banyak orang. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah ketika kita melakukan kebaikan, kita aktif di gereja, di KBG, lalu ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan atau omongan-omongan orang yang tidak sesuai, apakah kita berhenti? Ataukah kita terus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin bagi orang lain kita tidak waras, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Dan perbuatan baikmu akan mendatangkan berkat bagi dirimu dan orang-orang yang engkau layani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang pikiran-pikiran negatif membuat kita menilai orang lain secara sepihak. Kita tidak tahu. Kadang kita hanya bisa menilai orang tanpa mengetahui apa yang menjadi pergumulan kerja keras orang itu. Apa tujuannya? Apakah kita berani bertanya sebelum kita menilai dan menjudge orang lain? Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan, maka kebaikan demi kebaikan akan mengikuti dirimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak takut berbuat baik, sekalipun begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, semakin orang mendaki gunung yang tinggi, badai semakin kencang. Tapi teruslah mendaki. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau limpahkan bagi setiap kami. Ampuni dosa-dosa kami.
Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Mereka-mereka yang bekerja untuk kemanusiaan. Dampingilah mereka. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan ketika mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan yang begitu berat. Biarlah mereka terus menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami tidak takut untuk terus melakukan kebaikan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.